Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas mengenai ibunda Urwah bin Zubair, yakni Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Bagian ketiga, yakni mengenai gambaran keberanian dan kepahlawanan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Di antara bukti yang menunjukkan keberanian dan kepahlawanan Asma ialah apa yang beliau kisahkan sendiri. Beliau menuturkan, suatu ketika Abu Jahal dengan beberapa orang temannya datang ke rumah kami. Aku pun keluar untuk menghadapi mereka. "Di mana ayahmu?" bentak Abu Jahal. "Demi Allah, aku tak tahu di mana dia," jawabku. Spontan Abu Jahal mengayunkan tangannya dan plak! Ia menampar pipiku keras-keras hingga anting-antingku lepas, lalu pergi. Ini diriwayatkan dalam Siyar Al-A'lamin Nubala. Menurut muhaqqiq kitab ini, sanadnya sahih dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya dari Ibnu Ishaq. Kemudian Asma juga mengisahkan, ketika Zubair menikahiku, ia tak memiliki apa-apa selain kudanya. Maka akulah yang merawat kuda itu dan memberinya makan. Aku juga harus menumbuk biji kurma untuk pakan untanya. Dahulu, unta juga digunakan sebagai sarana mengambil air dari sumur dan mengairi kebun. Tentunya ini setelah Zubair memiliki sejumlah harta seperti kebun dan sebagainya. Kemudian Asma pun melanjutkan kisahnya, "Aku juga yang mencari air dan mengadon roti. Seringkali aku mengusung sekeranjang biji kurma dari kebun Zubair dan yang berjarak 2/3 parsah dari rumahku. Kebun ini ialah sepetak tanah yang diberikan Rasulullah SAW kepada Zubair. 2/3 parsah berarti 2 mil atau 3,2 kilometer. Hasil tumbukan biji kurma biasanya digunakan sebagai pakan ternak." Nah, lanjut lagi, pernah suatu hari ketika Asma ini, beliau membahasakan, "Ketika aku hendak balik ke rumah, aku berpapasan dengan Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya. Sedang di atas kepalaku ada keranjang penuh berisi biji kurma. Ih, ucap Rasulullah SAW seraya merebahkan ontaknya, menawarkan tunggangan untukku." Nah, sedikit bahasan mengenai ih di sini. Menurut Kamus Al-Muhit halaman 248 adalah kata-kata yang diucapkan ketika seseorang hendak merebahkan ontaknya. Jadi bukan ih bahasa Sunda ya. Ih. Awas ada atau bertemu sesuatu yang
menjijikan, bukan ya? Ini ih dalam bahasa Arab tentunya. Kemudian Asma pun melanjutkan kisahnya. Aku merasa malu dan ingat akan Zubair. Betapa ia akan cemburu nantinya jika ketahuan aku membonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun berlalu. Setibanya di rumah, kuceritakan apa yang terjadi pada Zubair. Lalu katanya, sungguh keluarmu dari rumah dengan mengusung biji kurma lebih terasa berat bagiku daripada membonceng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata siapa? Kata Zubair. Setelah kejadian itu, Abu Bakar mengirim seorang pembantu untukku, hingga aku tak lagi mengurusi kuda Jubair. Sungguh aku seakan menjadi sahaya yang dimerdekakan karenanya. Ini merupakan kisah yang sahih, yang sanadnya ini terdapat dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dan diriwayatkan pula oleh Ahmad, Al-Bukhari dan juga Muslim nomor 2182. Kemudian di antara kedermawanan Asma adalah Muhammad Ibnul Munkadir menceritakan bahwa Asma adalah wanita yang penyantun. Zubair ibnu Awam sendiri mengakuinya. Ia mengatakan, aku tak pernah melihat wanita yang lebih penyantun dari Aisyah dan Asma. Namun sifat santun mereka sedikit berbeda. Adapun Aisyah, ia mengumpulkan uangnya sedikit demi sedikit, baru setelah terkumpul ia bagi-bagikan. Sedangkan Asma tak pernah menyimpan sesuatu untuk hari esok. Fatimah binti Munzir mengatakan pernah suatu ketika Asma menderita sakit, maka ia memerdekakan semua budak yang dimilikinya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kedermawanan yang tingkat tinggi, Masya Allah. Bagaimanapun ketinggian akhlak dan juga sifat-sifat mulia yang ada pada sahabiah merupakan sesuatu yang memang patut kita teladani di era saat ini yang sangat-sangat jauh atau kurang dari teladan-teladan yang patut kita ambil cerita dan kisahnya. Alhamdulillah, mungkin sekian sedikit dari kisah kepahlawanan juga kedermawanan Asma. Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi untuk kita dan menjadikan kita berubah lebih baik lagi dan memompa diri kita untuk menceklis atau membuat semacam rutinitas baik yang belum pernah kita lakukan, namun kita benar-benar merencanakan, meniatkan, dan insya Allah melakukan juga. Sekian, alhamdulillah. Insya Allah akan bertemu lagi di part-part selanjutnya masih tentang Ibunda Urwah bin Jubair, yakni Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.